Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan judul Dengan Memelihara Hukum Secara Rinci. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, sehingga telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah menuntut kita untuk setia dalam setiap rincian kehidupan, terkecil untuk menjaga perkataan kita, roh kita, dan tindakan kita. Untuk melakukan ini kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna. Dan ini akan menuntut kita dari kewaspadaan yang konstan tanpa henti. Jika diri Anda tetap terkendali, kesalahan serius dalam kehidupan, rumah tangga, dan bisnis akan dihindari. Di antara anggota banyak keluarga, ada kebiasaan mengatakan hal-hal yang rendah, ceroboh, dan kebiasaan menggoda, mengucapkan kata-kata kasar, menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika dipuaskan, dan dengan demikian banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang mengikuti perintah setan dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Jika mereka yang menikmati kata-kata penuh gairah, mereka harus mempelajari buku panduan dan dengan pikiran serius berusaha untuk mengetahui persyaratannya dan untuk melakukannya. Haruskah mereka membuat perintah secara praktis, maka suatu perubahan besar akan terjadi dalam perilaku dan cara bicara setiap hubungan dalam kehidupan, setiap posisi dalam tanggung jawab, setiap kasih sayang dan kebiasaan, setiap emosi pikiran harus dibawa ke standar besar kebenaran perintah-perintah Allah yang melebihi luas. Kita harus memiliki kesederhanaan hati yang dapat kita pahami dan kemauan pikiran untuk berlatih semua ajaran firman Tuhan. Seluruh pikiran harus dibentuk oleh Roh Kudus. Kuasa ilahi akan bergabung dengan upaya manusia, dan ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sempurna dalam Yesus, Tuhan akan membantu setiap orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia akan memiliki terang kehidupan, dan terang itu bersinar dalam firman hidup. Saat cahaya matahari memancarkan kehangatannya ke seluruh dunia, demikian juga terang dari matahari yang benar akan mencurahkan terang yang memberi kesehatan ke dalam hati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi kami semua para pendengar yang setia, terlebih memberikan penekanan kepada kami bahwa Allah menuntut kita untuk setia dalam setiap rincian kehidupan terkecil, untuk menjaga perkataan kita, roh kita, dan tindakan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan stafnya,
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini boleh sesuai dengan amanat titah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan juga ekstra tenaga dan juga kesehatan agar mereka dapat menjalankan dengan penuh sukacita pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan di setiap lembaga pendidikan. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Juga Tuhan memberkati akan para pendengar yang sakit di rumah dan rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan jamaah Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan kelanjutan anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan lebih daripada itu cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.